bicara baik-baik, terus doain. Kan tadi satu doa wanita solehah bandingannya dengan doa 70 wali, sebanding dengan doa 70 wali. Doa terus, nangis terus ke Allah. Ud'uuni astajib lakum. Dari makna ayat ini ud'uuni astajib lakum ada dua makna. Datanglah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Ud'uuni, datanglah kepadaku, mintalah kepadaku. Habis datang minta sama Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka doa wanita salehah ini, doa istri salehah yang mampu membawa hidayah dari Allah untuk suami. Jika suami masih belum menginginkan, kita menutup aurat, doain terus. Sekuat-kuatnya batu, sekeras-kerasnya batu, kalau terus kena air, dia akan rapuh, dia akan hancur. Maka dengan doa istri salehah, ya, maka akan menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini, ya. Jadi At-Tahrim ayat 6 tersebut yang menjadikan kita, rumah tangga kita selamat di dunia dan di akhirat, ya, dan menjadi hamba yang dipinginin Allah tadi di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Itu ciri-cirinya di situ banyak sekali. Kalian boleh baca sendiri. Ya. Semua manusia pasti diberikan ujian oleh Allah. Ya. Tapi ujian itu hakikatnya mengukur iman kita. Dari iman kita bisa takwa kepada Allah. Ya. Dengan ujian Allah akan melihat iman masing-masing. Suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, anak diuji dengan orang tua diuji dengan anak, kita diuji dengan pekerjaan kita, diuji dengan harta kita. Itu semua untuk mengukur keimanan kita. Ya. Apakah kita mencintai itu semua atau mencintai Allah dan Rasulnya? Maka ujian adalah untuk mengukur keimanan kita. Kita semuanya di sini semua sedang menjalankan ujiannya masing-masing, sedang menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dikasih ujian semuanya sama Allah. Allah ingin melihat siapa dari hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Itu dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Allah katakan, yang menciptakan mati dan hidup, di antara keduanya Allah berikan ujian. Dari ujian itu siapa yang paling baik amalannya, kata Allah. Dan Allah sungguh maha pengampun. Maka kita dikasih ujian di dunia, ya, dengan perantara-perantaranya. Seorang istri kadang diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya, anak diuji dengan orang tua diuji dengan anaknya, menantu diuji dengan mertuanya, mertua diuji dengan menantunya, diuji dengan ipar-iparnya. Itu semuanya ujian untuk mengukur keimanan kita, untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Tadi surat Al-Mulk ayat 2 ini. Maka fokuslah dengan zat yang maha mengujinya. Jangan fokus dengan orang-orang yang dikirim Allah untuk menguji kita, tapi fokus dengan zat yang maha menguji. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan fokus dengan orang-orangnya, jangan fokus dengan subjeknya. Kenapa? Nanti kita nggak akan bisa keluar dari ujian ini. Tapi kalau kita fokusnya dengan zat yang maha menguji, kita akan yakin bahwa mereka semuanya adalah perantara untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dikasih ujian, dan ujian itu pasti buat siapapun. Kaya diuji, miskin diuji, atasan diuji, bawahan diuji. Di surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Ingat kalimatnya, kata Allah. Allah berfirman di situ, dan pasti aku mengujimu. Berarti ujian pasti datangnya untuk siapapun. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit saja ketakutan, kata Allah. Sedikit saja ketakutan. Tapi saat kita diuji pekerjaan, kita takut banget kehilangan pekerjaan itu, hingga kita meninggalkan ketaatan kita. Disitulah kita kehilangan Allah. Padahal Allah cuma kasih sedikit aja.
Tapi kita mati-matian pengen kerja di perusahaan itu, gajinya gede, sudah dijamin, semuanya dijamin, tapi tidak boleh menutup aurat di pekerjaan itu. Dan kita lakuin itu, kita terima pekerjaan itu, kita buka aurat kita buka jilbab kita demi sebuah pekerjaan, disitulah kita kehilangan Allah. Padahal itu ujian, dengan sedikit ketakutan. Tapi saat kita meninggalkan pekerjaan itu, kita memilih jalan taat, Allah akan gantikan ya, pekerjaan yang jauh lebih baik, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah. Allah hanya ingin melihat